Kasihnya ini pengakuan. Oh nggak Pak, itu salah. Ini hak mereka loh. Duit negara ini bukan. Oh ya, setiap hari, setiap SPPG itu mengeluarkan. Sebentar, makin banyak kepala daerah yang sekarang melakukan sidak dapur MBG. Makin kesini tuh makin banyak sekali. Dan memang secara administratif ini tuh wajar sekali, karena banyak program sosial besar itu benar-benar memerlukan pengawasan yang transparan atau juga disebut sebagai visible oversight. Tapi masalahnya mereka itu hanya fokus soal menu makanan dan paling banter kesesuaian harga. Dan setelah sidaknya dilakukan, pengelola SPPG-nya tetap sama. Jaringan yang mengendalikan dapur juga sama, partai yang sama, ormas yang sama, bahkan distribusi logistiknya itu nggak berubah sama sekali. Pemasok berasnya, ayamnya, telurnya, sayurnya, dan lain-lain. Vendornya itu aja gitu. Padahal kalau mau, itu kepala daerah bisa mendapat laporan apapun dari bawahannya. Dan jangan salah, kepala daerah sebenarnya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pencabutan izin atau penghentian operasional SPPG. Mereka bisa melakukan itu loh, tapi kan nggak viral, nggak rame. Dan dalam politik ada yang disebut namanya state ritual, yaitu saat-saat negara menampilkan simbol-simbol pengawasan. Ada inspeksi, ada teguran, ada peninjauan lapangan. Tujuannya bukan untuk selalu mengubah kebijakan, tetapi memperkuat persepsi bahwa negara sedang bekerja. Atau spesifiknya dalam konten ini, agar dirinya, sang kepala daerah, seolah-olah sedang benar-benar bekerja. Makanya kepala daerah itu harus turun langsung. Kalau bisa ya marah-marah dikit lah dalam konten itu. Dan kalau kita perhatikan dalam konten sidak itu, sebenarnya siapa yang sedang dikoreksi? Apakah pegawai? Apakah dapurnya? SPPG-nya? Atau kan paling jauh dikit jaringan logistiknya? Jadi mereka seolah-olah digambarkan sebagai kegagalan teknis. Dan sebaliknya, siapa yang heroik dalam konten itu? Tentu saja, si pembuat konten. Mereka para kepala daerah tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya sedang bekerja, tapi mereka juga semacam memberikan sinyal moral bahwa dirinya berada di pihak anak-anak dan berada di pihak keluarga penerima program MBG. Jadi ya, mereka sama-sama korban dari ketidakadilan teknis para oknum MBG. Dan makin banyak konten begini, ya semacam ada perlombaan karakter kalau kita perhatikan. Kepala daerah mana yang terbaik? Siapa tahu ya akan viral, akan populer, dan nantinya di kolom komen ada yang bilang pemimpin yang peduli dengan rakyat. Kan lumayan. Tapi lebih dari itu, mereka sebenarnya juga sedang mendefinisikan siapa yang salah, siapa yang berpihak pada rakyat, dan siapa yang seharusnya dikritik nantinya. Makanya kalau ada kesalahan, ya bukan salah mereka, bukan salah kepala daerah, karena mereka udah sidak, mereka udah negur, mereka udah mengawasi pokoknya. Tapi kalau bagus, ya pasti dong, siapa lagi kalau bukan karena mereka. Atau ya, itu pun karena arahan baik sang penerima tanda kehormatan bintang jasa utama. Siapa lagi? Kepala BGN kita. Ya, kepala daerah ikut juga lah, lumayan viral kan? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.